Tahu-tahunya kemalaman, kemalaman jalan. Pengalaman di jalan. Itu lagi rame-rame, Pak? Sendirian saya, Wah, sendirian. sendiri. Ini saya berdoa aja di jalan kan sambil berdoa berzikir. Kalau ini apa? Kalau ada harimau ini bahaya nih kan gitu. Konservasi. Hua, hua, hua. Assalamualaikum semuanya. Halo Komrimba dimanapun kalian berada. Kembali lagi di TNBG Podcast. Nah, dalam podcast kali ini kita udah kedatangan tamu spesial nih dari TNBG. Biar nggak penasaran, kita kenalan dulu lah sama bapaknya. Baik, saya akan kenalkan diri saya. Nama saya Manap Rujar. Saya bekerja di Taman Nasional Batanggadis. Dan saya sebagai Kepala Seksi Wilayah 2 Kota Nopan dan tinggal saya di Penyambungan. Oke, jadi kita udah kedatangan tamu Bapak Mahnaf, Kepala Seksi Wilayah 2 ya teman-teman. Jadi Bapak udah berapa lama Pak jadi Kepala Seksi? Ya, saya bekerja sebagai Kepala Seksi sekitar 4 tahun lebih lah. 4 tahun lebih ya Pak. Itu dari awal masuk TNBG, emang dari 4 tahun yang lalu apa udah berapa lama Pak di TNBG? Oh, tentu tidak. Pertama sekali saya bekerja di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bekerja di Taman Nasional Batanggadis sebagai Kepala Seksi Wilayah 2 Kota Nopan. Oke. Berarti emang basicnya kehutanan ya Pak? Iya, teman. Saya mau tanya nih Pak, apa sih yang bikin Bapak tertarik dengan dunia kehutanan gitu? Ya, saya tertarik, memang jiwa saya memang konservasi memang. Saya kepingin ke lapangan, kepingin ke hutan, jadi saya tertarik dengan konservasi. Wah, luar biasa ya Pak. Nah, jadi karena narasumber kita hari ini dari Seksi 2, jadi Komrimba kita akan bertanya tentang seputar Seksi 2 nih. Nah, Pak, coba teman-teman nih banyak yang penasaran, Seksi 2 ini di mana sih lokasinya, Pak? Seksi 2 kantornya gampang sekali kita mencarinya, yaitu berada di Kecamatan Tambangan. Di Kecamatan Tambangan ya, Pak. Di Kecamatan Tambangan. Tapi namanya kan Seksi Wilayah 2 Kota Nopan ya Pak? Iya, betul. Tapi wilayahnya di Tambangan ya? Iya, wilayahnya. Jadi jangan salah ya teman-teman, walaupun namanya di Kota Nopan, tapi Seksi 2 ini ternyata di Kecamatan Tambangan ya Pak? Iya, siap. Apa yang menarik di Seksi 2 Pak? Ya, tentu banyak sekali yang menarik. Di antaranya itu kita punya greenhouse anggrek. Ya. Yang kedua, apiari ikan. Kemudian apiari burung. Ada ternak ayam kalkun. Wah, ramai ya Pak ya. Itu ada aviari, ada aviari ayam, ikan itu semua. Itu ide dari siapa aja sih Pak? Ya tentu bersumber dari ide kawan-kawan semuanya, dan saya dukung juga semuanya. Wah, luar biasa ya Bapak sebagai Kepala Seksi ya. Nah Pak, kalau personil di Seksi 2 ada berapa banyak Pak? Ada 12 orang anggota saya. 12 orang terdiri dari? Di Seksi 2 terbagi 3 resort. Iya. Resort 3 di Pastap Julu, resort 4 di Pagar Gunung, resort 5 Alankai. Di Pagar Gunung sama Pastap juga ya Pak? Iya. Kita bahas satu-satu ya Pak, boleh ya? Siap. Kalau di pertama di Pastap Julu ya Pak, resort 3 ya. Apa yang menarik di resort 3 ini Pak? Kalau resort 3 Pastap Julu itu sangat menonjol sekali, yaitu ekowisatanya. Ekowisatanya. Kalau resort 4 Pagar Gunung itu terkenal dengan stasiun risetnya. Iya. Dan yang ketiga, resort 5 Ankai terkenal dengan agroforestry, perpaduan antara pertanian dan kehutanan. Ekowisata ya Pak. Apa aja ekowisatanya Pak kalau boleh tahu? Ya, tentunya sana ada air Sibadur, dan kita ada namanya tabing. Oh, ada wisata air ya Ya. Pak ya. Jadi buat teman-teman yang hobi wisata air, boleh nih datang ke resort 3. Ditunggu kedatangannya sama Bapak Mahnaf ini ya Pak. Kalau di resort 4 sendiri, Pagar Gunung kan Pak, ada stasiun riset ya. Ya. Itu stasiun riset itu buat apa aja sih Pak? Ya, banyak kali manfaatnya memang. Salah satu untuk penelitian
bagi mahasiswa atau penelitian dan lain sebagainya, untuk sebagai ilmu pengetahuan, wawasan untuk riset. Pak, menurut Bapak, apa yang tidak diketahui banyak orang tentang seksi 2 ini? Ya, tentunya seksi 2 ini memang sangat apa ya? Sangat terbuka sekali memang. Dan ingin tahu, berkunjunglah ke seksi 2 Taman Nasional Batanggadis. Nah, kawan-kawan, ditunggu kedatangannya. Terus Pak, Bapak tadi bilang Bapak tinggal di Panyabungan ya Pak? Iya, Penyambungan. Seksi 2-nya di Kecamatan Tambangan. Iya. Apa motivasi Bapak setiap hari berangkat bekerja? Jarak tempuhnya berapa jauh Pak? Berapa Sekitar lama? 45 menit lah. 45 menit. Lumayan jauh ya Pak? Lumayan juga. Apa motivasi Bapak bisa sampai Bapak bisa semangat gitu tiap hari berangkat kerja dari Panyabungan ke seksi? Ya, saya selaku ASN aparatur sipil negara, saya istilahnya untuk bertanggung jawab lah. Kenapa? Kewajiban saya untuk bekerja, untuk melayani masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Batanggadis. Jadi saya sangat termotivasi kali untuk bekerja. Jadi walaupun lelah, tapi saya bertanggung jawab lah untuk kerja saya. Luar biasa ya kawan-kawan, Bapak ini semangatnya benar-benar luar biasa. Nah Pak, kita nonton video dulu ya untuk lihat Boleh. seksi 2 ini seperti Oke, apa. siap. Hai Komrimba, apa kabar? Hari ini kita akan road tour di seksi 2 Balai Taman Nasional Batanggadis. Halo Komrimba, buat kalian yang penasaran sama kantor Komrimba di Blok Kota Notan, Balai Taman Nasional Batanggadis, yuk room tour bersama kami. Ya, harus mematuhi protokol kesehatan ya guys. Pertama di bagian depan, di sini ada papan informasi berisi poster-poster dan leaflet-leaflet tentang apa aja sih yang ada di Taman Nasional Batanggadis ini, mulai dari kegiatan-kegiatan lapangan, jenis-jenis keanekaragaman hayati yang ada di Taman Nasional Batanggadis, dan juga foto-foto bersama masyarakat nih. Bagian sebelah kanan ada beberapa poster sebagai bahan informasi. Ada poster kura-kura yang boleh diperdagangkan, beberapa jenis burung di Indonesia, dan juga ada poster jenis-jenis ular yang boleh diperdagangkan. Kalau ini adalah ruangan depan kantor kami. Ada beberapa kursi untuk menerima tamu dan juga jadi tempat berkumpul para staf di jam istirahat, yang di depannya ada ruangan kepala seksi. Nah, sini ada kursi bersantai. Ada rak untuk penyimpanan barang-barang, dan ini suasana depan. Tapi yang di ujung itu apa ya? Wah, ternyata akuarium Komrimba. Tengoklah, banyak kali ikannya, bah. Tuh kan, kalau lagi mumet sama kerjaan, bisa nih nge-refresh otak di sini sambil liatin ikan-ikan berenang. Mana tempatnya estetik kali, bah. Kece emang. Nah, ini nih ruangan kerja untuk para staf yang ada di seksi 2. Di ujung sana ada lemari arsip. Dan juga, tunggu dulu, siapa sih kakak ini? Kita kenalan nanti ya. Nah, udah selesai nih untuk bagian dalam ruangan kantor seperti ini. Tapi ada loh tempat jadi favorit pegawai di sini. Penasaran nggak? Yuk ikut kami. Nah, ini dia tempat favoritnya. Inilah dapur kami. Tengoklah abang-abang itu lagi istirahat sambil ngopi. Ngopi apa ngopi tuh? Nah, di belakang sini juga ada gazebo yang dibawahnya dimanfaatkan jadi kandang kelinci. Tapi udah jadi kandang ayam sih, Komrimba. Di sini adalah area parkir untuk para pegawai yang dikelilingi tanaman hias, dan ternyata ada stop dari Serbaguna. Nah, ini yang favorit juga nih. Kami ada greenhouse. Jadi di dalam greenhouse ini ada berbagai jenis anggrek yang kami budidayakan.
jadi udah selesai nih room tour kita hari ini. Udah memperkenalkan kantor SPTN Wilayah 2 Kota Nopan. Tapi ada yang penasaran nggak sama greenhouse kami yang ini? Ada yang mau tahu nggak jenis-jenis anggrek apa aja sih yang kami budidayakan di dalam sini? Yuk, pantengin terus TNBG Channel. Nah, Bapak, kalau di video nih kan, Iya, di room tour, itu nampak kan di seksi, ada banyak tuh, ada aviari, ini ikan, ada aviari burung. Banyak ternyata kaum rimba yang belum tahu apa sih itu aviari, Pak. Aviary itu artinya itu semacam kandang mini, kandang kecil. Bisa untuk ikan, bisa untuk burung, bisa untuk satwa. Itulah pengertian aviary. Ya, pengertian aviari. Nah, kalau untuk penanggung jawab aviari di seksi 2 itu dikasih tanggung jawab ke satu orang atau ada pembagiannya atau semuanya harus ikut ini, Pak? Tanggung Ya jawab. sebenarnya tanggung jawab itu yang ada di kantor, security-nya, satpamnya. Nah mereka yang bertanggung jawab dan saya juga monitoring juga, ikut juga memantaunya apa yang mereka kerjakan selama ini. Jadi tanggung jawab saya juga kepada anggota saya. Iya, baik, Pak. Nah, kan tempat di belakang itu rame kan, Pak, karena Iya, iya. aviari. Berarti itu juga menjadi salah satu tempat favorit saya rasa ya, Pak, buat Iya. personil-personil di seksi 2 termasuk saya ya, teman-teman sebagai anggota dari seksi 2 ini. Saya benar-benar tertarik gitu, benar-benar menghidupkan suasana seksi 2 ya, Pak. Nah, Pak, kita kembali ke resort. Di resort 3 ada ekowisata ya, Pak. Ada. Itu cuma ekowisata saja atau ada yang lain, Pak, di resort 3 ini? Di resort 3 Pastap Julu itu ada menara pandang, ada tabing, ada air terjun, ada smart RBM patroli. Nah itulah sarpas yang ada di resort 3 Pastap Julu. Menara pandang. Seperti apa menara pandangnya, Pak? Ya menara pandang itu kalau bangunannya itu tingginya sekitar 15 meter. Fungsinya, Pak? Fungsinya itu untuk monitoring satwa burung. Satwa Salah burung. satunya untuk apa monitoring satwa burung, kita naik di atas menara pandang. Berarti di daerah Menara Pandang ini, di sekitar Menara Pandang ini banyak satwa burung ya, Pak? Ya tentu, memang kita survei sebelumnya memang untuk satwa burung. Jadi Iya. ditempatkan di potensi satwa burung. Salah satu jenis burung yang paling sering nampak atau enggak yang jadi Yang favorit itu memang burung rangkong yang Rangkong, ya? sering lewat di sekitar menara pandang. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, seksi 2 ada 13 personil ya, Pak? Iya. Itu dari jabatan apa saja, Pak? Yang pertama sekali dari polisi kehutanan itu ada 6 orang. Kemudian P ada 1 orang, PNPM ada 4 orang, dan struktural 1 orang termasuk saya sendiri. Oh iya, itu semuanya juga termasuk petugas resort juga ya, Pak ya. Siap. Nah, kalau untuk kegiatan rutin di seksi, Pak, apa aja kegiatan rutin di seksi? Ya kegiatan rutin tuh misalkan kita kegiatan setiap bulan ya. Iya. Itu ada rapat bulanan, yaitu membahas kegiatan kita di lapangan. Kemudian kalau kita membuat administrasi, misalkan contohnya buat tunkin, ekin dan lain sebagainya, kita rapatkan setiap bulannya. Nah, Bapak kan sebagai kepala seksi nih kan, Ya. bagaimana sih cara Bapak mengatur anggota Bapak biar itu semangat kerjanya tetap terjaga gitu, terus biar mereka selalu kompak gitu, Pak? Ya saya mulai dari diri saya sendiri memang. Wah. Saya tunjukkan keaktifan saya, insya Allah kawan-kawan tuh ngikut kan itu. Kenapa? Karena melaksanakan kewajiban baru terima hak. Jadi itulah makanya kawan-kawan tuh alhamdulillah memang ikut kerja aktif sebagaimana yang saya lakukan selama ini. Wah, luar biasa ya, Pak. Luar biasa Bapak Kepala Seksi kita ini, teman-teman. Semangat kerjanya bener-bener pol. Nah, berbicara profesi, apa tantangan terbesar Bapak selama jadi Kepala Seksi ini, Pak? Tantangan saya tentunya banyak ya. Salah satunya itu
dengan anggota kita sendiri. Kan karakternya beda-beda. Itu yang saya hadapi selama ini. Tantangan tapi jangan yang membuat Bapak sampai ini ya Pak ya, capek jadi kepala seksi. Nah Pak, kalau berbicara tantangan kan, nah kalau untuk visi misi Bapak sendiri sebagai kepala seksi, ada nggak visi misi Bapak sebagai kepala seksi di wilayah 2 ini Pak? Kalau visi misi saya tentu ada ya. Kedepannya memang kita harus mengolah kawasan Taman Nasional Batang Gadis itu ya tentunya aman dan terkendali. Kemudian kita bagaimana kita menggali potensi yang ada di Taman Nasional Batang Gadis, baik itu potensi maupun permasalahan, itu kita selesaikan dengan bijaksana tentunya. Tetap dengan bijaksana ya. Kalau untuk momen spesial atau enggak momen yang tak terlupakan di seksi 2 yang menjadi kenangan buat Bapak apa aja sih Pak? Ya kenangannya tentunya ada suka dan dukanya juga tentunya kan. Wah, mungkin kita dukanya dulu Pak, baru Kalau sukanya. dukanya memang itulah, selaku kepala seksi memang kita harus siap memang untuk sebagai contoh dalam bekerja. Itulah siapanya dukanya. Sukanya itu ya memang kemauan kawan-kawan tuh saya senang apabila dia bekerja dengan baik. Tapi seksi 2 ini anggotanya termasuk kompak ya Pak? Ya harus kompak memang. Harus kompak memang ya. Ya. Ada ternak-ternak di seksi 2 kan? Ya. Ada ayam, ada lebah. Nah lebahnya udah pernah panen Bapak rupanya? Kalau panen untuk produksi itu belum pernah, tapi untuk konsumsi kawan-kawan sudah pernah. Yaitu diambil dengan sedotan. Sedotan ya. Itu lebah trigona ya Trigona. Pak? Apa Pak manfaat lebah trigona? Apa bedanya lebah trigona dengan lebah biasa? Kalau trigona ini memang kalau dari segi pemasaran memang lebih mahal ya dengan lebah biasa. Dan dia mengandung kandungan gizi yang tinggi dibandingkan lebah yang lainnya. Itulah trigona. Dan trigona ini tidak ada sengatannya. Oh, tidak ada sengatan ya Pak. Ya. Jadi aman ya Pak. Aman. Nah, di samping tempat ayam itu ada dapur ya Pak ya? Ada. Itu tempat ngumpul. Jadi kalau jam istirahat itu memang selalu ngumpul ya Pak? Ya, memang ngumpul memang. Kalau jam istirahat kan jam 12 kan. Jadi ngumpul minum kopi bareng. Kadang makan nasi bungkus bersama di dapur itu. Wah, luar biasa. Jadi saling canda dan tawa lah pokoknya di antara kawan-kawan semuanya. Kompak selalu ya seksi 2 ini. Dan saya sendiri termasuk anggota seksi 2 guys. Kepada kawan-kawan Komrimba TNBG, saya punya anggota yang Polhut, saudara Nur Fadila. Dan ini orangnya sangat semangat sekali untuk bekerja dan sebagai Polhut. Nah, ini memang salah satu cewek Polhut yang ada di seksi 2. Dan asalnya memang jauh sekali memang dari Sulawesi. Saya sangat salut sekali memang apa pendiriannya, prinsipnya. Tidak kalah dengan laki-laki yang lainnya. Jadi saya seperti laki-laki ya Pak, seperti itu. Nah, saya sendiri teman-teman saya di Resort 3 ya. Seperti yang Bapak bilang tadi, jadi Resort 3 itu ada ekowisata di sana sama ada menara pandang dan banyak yang hal-hal menarik di sana ya Pak. Oh iya, saya lupa ada pengalaman yang sangat menarik yang belum saya ceritakan. Sebelum saya jadi kepala seksi waktu itu Polhut kan itu. Oh, Bapak sebelumnya Polhut ya Pak? Iya. Ya, pengalaman menarik apa itu Pak? Ya, pengalaman menarik itu kejadiannya memang pertama sekali saya koordinasi ke desa Batahan. Iya. Dari pagar gunung ke Batahan tuh waktunya sekitar 2,5 jam lah. Jauh ya Pak ya? 2,5 jam. Nah, ceritanya gini, kan saya koordinasi sama Bapak Kepala Desa Batahan jam 5 sore. Yeah. Jam 6 sore nyampe sana pertama jam 3 sore. Yeah. Nyampe sana kan jam 5 sore kan. Yeah. Sampai Batahan. Nah, kemudian saya perkirakan waktu ini bisa terkejar lah nih 1 jam.
Saya coba-coba jam 5 sore dari sana ke pagar gunung. Tahu-taunya kemalaman jalan. Kemalaman di jalan. Itu lagi rame-rame, Pak? Sendirian saya, sendirian. Wah, sendiri. Koordinasi sendiri. Karena karena mendesak waktunya, saya sendirian. Jadi saya memang keberanian itu memang luar biasa sekali memang pada saya. Kenapa nggak nyangka ini, saya berdoa aja di jalan kan, sambil berdoa berzikir. Kalau ini kalau ada harimau bahaya nih kan gitu. Makanya saya berdoa berzikir. Jadi saya nggak lihat kanan kiri, lurus aja jalan saya. Lurus saja ya, Malah nggak bawa senter lagi, cuman pandangan mata aja. Tapi waktu itu kan terang bulan, jadi saya jalan. Ada suara sedikit, saya abaikan kan. Saya jalan terus, memang ngeri kali di tengah hutan tuh sampai merinding bulu kuduk saya kan. Saking ketakutan, tapi saya berdoa, ini udah pasrah nih, kalau sempat matilah kan gitu. Alhamdulillah sampai mau dekat kampung, aduh, segala yang masa itu jadi hilang capeknya jadi ya. Tapi emang jalur yang Bapak lalu emang lintasan harimau ya, Pak? Memang itu lintasan harimau, karena kan itu Taman Nasional Batangadis. Iya. Jadi lintasan harimau. Jadi memang jaraknya itu memang waktunya 2,5 jam. Memang ngeri memang. Setelah saya sampai kampung, dalam hati saya, kok berani kali aku ya dalam hati. Kenapa, Pak? Kira-kira kenapa bisa Bapak seberani itu ya? Ya gimana? Karena nunggu kawan juga memang di pagar gunung. Kalau nggak pulang nanti saya gimana ya? Kawan saya kan kasihan sih di pagar gunung nunggui. Makanya saya pulang dengan hati-hati. Pokoknya pengalaman seumur hidup yang tak terlupakan lah pokoknya. Ngeri kali memang. Saya, Pak. Memang dasar memang istilahnya memang kalau saya diri saya ini memang sebenarnya nggak berani, tapi diberanikan. Melawan rasa takut ya, Pak. Ketakutan itu cuman ya, memang situasinya itu memang harus dipaksa berani lah memang. Namanya di hutan kan, kalau kita ada takut makin didatangi kan gitu. Makanya keberanian itu mengalahkan ketakutan sebenarnya. Nah, Komrimba harus punya keberanian yang luar biasa seperti Bapak ini ya. Koordinasi sendiri kemalaman melewati jalur harimau, tapi tidak menyurutkan semangat Bapak ya. Iya, pengalaman seumur hidup lah, nggak terlupakan. Nah, saya rasa udah cukup ya teman-teman. Informasi yang diberikan juga sangat banyak dan tentunya semoga bermanfaat ya bagi semuanya. Sayang sekali kita ternyata udah memasuki waktu closing. Nah, apa sebelum menutup podcast kita ini, apa harapan Bapak untuk seksi 2 ke depannya? Harapan saya untuk seksi 2 ini ya lebih bagus lagi lah ke depan. Kenapa? Karena kita bekerja ini untuk selain untuk bangsa dan negara, bagaimana kita untuk melayani masyarakat dengan baik. Berilah pelayanan terbaik bagi masyarakat, bagi Taman Nasional Batangadis. Itu harapan saya ke depan. Masyarakat sejahtera, hutan lestari. Itulah jangka panjangnya. Masyarakat sejahtera, hutan lestari. Hutan lestari, masyarakat sejahtera gitu ya. Sama sih. Ya oke, baik teman-teman, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam konservasi. Huha huha huha. Salam konservasi. Hua hua hua.